Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Trisetiani dengan NPM 231500136. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas individu mata kuliah logika. Dalam video ini saya akan menjelaskan, membahas contoh soal beserta jawaban dari materi-materi dalam mata kuliah logika. Pada materi yang pertama itu ada bab logika resolusi. Nah, di sini diketahui basis pengetahuan sebagai berikut. Jika putra lulus ujian mengendarai motor, maka dia mendapatkan SIM C. Putra tidak mendapatkan SIM C atau polisi tidak menilang putra. Polisi menilang putra. Dengan demikian, putra tidak lulus ujian mengendarai motor. Buktikan validitas argumen di atas dengan menggunakan metode resolusi. Nah, di sini variabel proporsionalnya yaitu A sebagai putra lulus ujian mengendarai motor, B putra mendapatkan SIM C, C sama dengan polisi menilang putra. Nah, ekspresi logikanya itu jika A maka B, negasi B, atau negasi C, C negasi A. Kemudian mengubah basis pengetahuan menjadi bentuk normal konjungtif atau CNF. Nah, di sini kalimat jika A maka B, langkah-langkahnya itu menghilangkan implikasi. Maka bentuk CNF-nya yaitu negasi A atau B. Kemudian kalimat negasi B, konjungsi negasi C, disjungsi negasi C, langkah-langkahnya itu eh, nggak ada karena dia sudah merupakan bentuk CNF. Jadi tidak ada perubahan antara kalimat awal atau bentuk awal ke bentuk CNF-nya. Kemudian kalimat yang ketiga C itu sudah merupakan bentuk CNF. Jadi bentuk CNF-nya tetap C. Kemudian negasi A sudah merupakan bentuk CNF. Jadi tetap negasi A. Nah, himpunan klausanya itu himpunan buka kurung negasi A atau B, koma negasi B atau negasi C, koma C, koma negasi A. Nah, kemudian kita negasikan kesimpulannya yaitu negasi A menjadi negasi A. Himpunan klausalnya menjadi himpunan negasi A atau B, koma negasi B atau negasi C, koma C, koma negasi A, koma negasi. Kemudian ada pohon resolusinya. Nah, dalam pohon resolusi kita membutuhkan resolusi resolve parent-parentnya yaitu negasi A atau B dan negasi A. Nah, di sini karena dihasilkan B. Kenapa B? Karena bukan hitungan kosong. Bukan resolusi palsu. Jadi kita membutuhkan lagi klausanya. Jadi yang pertama itu dua klausa di atas itu klausa parentnya, kemudian hasilnya B, kemudian kita beri klausa yang selanjutnya yaitu negasi B atau negasi C, kemudian hasilnya adalah negasi C, kemudian yang selanjutnya ada klausa C, kemudian dihasilkan falsum atau kosong. Nah, karena hasil akhir dari pohon resolusinya itu falsum, jadi argumen terbukti valid. Selanjutnya yaitu validitas argumen logika predikat. Contoh soalnya itu Hani ada di Australia atau Korea. Kemudian Hani tidak ada di Australia. Jadi Hani ada di Korea. Misal P itu sebagai Hani ada di Australia dan Q itu Hani ada di Korea. Maka ekspresi logika dari argumen tersebut adalah sebagai berikut. P konjungsi Q atau Q, kemudian negasi P jadi Q. Nah, langkah satu adalah pembuktian dengan tabel kebenaran. Nah, di sini ada P konjungsi Q, kemudian disjungsi P, disjungsi Q, konjungsi negasi P, diimplikasi Q. Nah, di sini pertama kita ada 6 kolom, yaitu kolom P, Q, kemudian kolom P atau Q, kolom negasi P, kolom buka kurung P atau Q, tutup kurung, dan negasi P. Kemudian ada kolom buka kurung, P atau Q, tutup kurung, dan negasi P, tutup kurung, diimplikasi Q.
Jadi di sini P-nya itu adalah true, true, false, false, kemudian false. Kemudian Q-nya true, false, true, false. P disfungsi Q itu jika P-nya true dan Q-nya true, maka P disfungsi Q hasilnya true atau benar. Di sini saya tulis benar. Kemudian jika P-nya true sedangkan Q-nya false, didisjungsikan maka tetap benar. Kemudian P-nya false, Q-nya true, didisjungsikan tetap benar. Kemudian P false dan Q false, maka hasil disjungsinya adalah false atau salah. Jadi hasil dari P disjungsi Q akan bernilai benar apabila salah satu bernilai benar dan akan bernilai salah jika keduanya salah. Kemudian negasi P itu kebalikan dari nilai awal. Nilai awal P-nya itu true, maka negasi P-nya false. Nilai awalnya false, negasi P-nya true. Kemudian P disjungsi Q, konjungsi negasi P. Di sini kita lihat di kolom sini. Di kolom ketiga. Di sini dan sini. Jika P disjungsi Q bernilai benar, kemudian didisjungsikan dengan negasi P-nya itu salah, maka akan bernilai salah. Kemudian, jika P disjungsi Q-nya bernilai benar, sedangkan negasi P-nya benar, maka hasilnya benar. Kemudian jika kebalikan dari yang awal, jika P disjungsi Q-nya itu salah, kemudian disjungsikan dengan negasi P yang bernilai benar, maka nilainya akan salah. Di sini dapat kita lihat hasil dari disjungsi akan bernilai benar jika keduanya benar dan akan bernilai salah jika salah satunya bernilai salah. Kemudian jika semuanya disatukan, kita fokus di uh, kolom kelima dan kolom kedua. Sini P disjungsi Q konjungsi negasi P diimplikasi Q. Maka kita fokus kolom sini dan sini. Jika false diimplikasi true, true, false diimplikasi false, true, false diimplikasi true, true diimplikasi true, true dan false diimplikasi false bernilai true. Jadi di sini hasilnya itu uh, benar semua atau biasa kita sebut tautologi. Nah, karena tabel kebenaran yang dihasilkan berupa tautologi, maka argumen tersebut valid. Selanjutnya, yaitu tabel semantik dalam logika predikat. Nah, di sini contoh soalnya adalah buktikan konsistensi dari ekspresi for all x, ax implikan jika for all x, ax maka for some y, ay. Penjelasannya yaitu yang pertama negasi buka kurung for all x, ax for some y, ay, tutup kurung. Nah, di sini menggunakan aturan 8 pada baris 1. Jadi, for all x, ax, kemudian negasi for some y, ay. Kemudian, selanjutnya ada aturan 13 pada baris 13. Menjadi for all y, negasi a, negasi ay. Kemudian, hmm,
aturan 10 pada baris 4, yaitu negasi A, buka kurung A kecil, kemudian aturan 10 pada baris 2, yaitu negasi A, A kecil. Nah, hasilnya itu tutup. Nah, karena cabang tabel tertutup, maka terbukti bahwa jika for all x AX, maka for sum Y AY itu bernilai konsisten. Jadi benar pembuktiannya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah resolusi logika predikat. Nah, diberikan premis-premis. Yang pertama, semua manusia adalah makhluk hidup. Yang kedua, Socrates adalah seorang manusia. Nah, langkah-langkahnya itu yang pertama adalah ubah pernyataan menjadi bentuk logika predikat, yaitu HX dengan X adalah manusia, LH dengan X adalah makhluk hidup, kemudian H Socrates, Socrates adalah manusia, kemudian for all X, HX, LX. Jika for all X, HX, maka LX semua manusia adalah makhluk hidup. Nah, kemudian yang kedua adalah terapkan resolusi, yaitu karena H Socrates adalah for all X, HX, maka LX, kita dapat menyimpulkan L Socrates adalah makhluk hidup melalui resolusi. Jadi jawabannya adalah Socrates adalah makhluk hidup. Nah, kemudian adalah derivasi atau deduksi alami logika predikat. Di sini dapat contoh jika for all X, AX, maka BX, for some X, AX, maka for some X, BX. Pembuktiannya itu yang pertama adalah for all X, jika AX, maka BX itu sebagai premis 1, kemudian for some X, AX itu sebagai premis 2, kemudian A buka kurung, D tutup kurung sebagai instansi eksistensial 2, kemudian jika A buka kurung D tutup kurung D, maka B kurung D, instansiasi universal 1. Kemudian yang kelima adalah B buka kurung D, modus ponens 4,3. Kemudian for some X, BX, yaitu generalisasi eksistensial 5. Nah, sini for some X, BX. Ini for some X, BX. Dan di sini adalah for some X, BX. Karena pembuktiannya itu sama, maka dapat ditentukan bahwa argumentasinya itu valid. Nah, baik, cukup sekian pembahasan contoh soal beserta jawaban dari materi mata kuliah logika. Saya ucapkan terima kasih, semoga sesuai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.